Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salam hangat dari Radio World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan saya ingin berterima kasih kepada Anda para pendengar karena telah bergabung dan menjadikan kami bagian dari hari-hari Anda. Nah, para pendengar, Doni Alexander telah hadir bersama saya untuk berbagi pengetahuan dan wawasan kepada kita semua. Doni, apa yang akan Anda bicarakan hari ini? Oke, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah keyakinan yang telah memecah belah orang percaya. Beberapa orang berpikir keyakinan ini adalah sebuah dusta mematikan. Sementara yang lain berpikir bahwa ini adalah aspek kebenaran Injil yang sangat menenangkan. Dan ini adalah doktrin yang dikenal dengan istilah sekali selamat tetap selamat. Kedengarannya bagus. Tapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, Doni, saya ingin menyampaikan pada para pendengar baru kita bahwa di WLC, kita secara harfiah mengikuti perintah berulang dalam Alkitab yang mengatakan, berserulah memanggil nama Tuhan. Nah, agar kita bisa melakukan perintah ini secara efektif, kita perlu mengetahui namanya yang sebenarnya. Dan faktanya, dalam bahasa Ibrani yang asli, perintah itu tidak mengatakan berserulah memanggil nama Tuhan, tetapi dikatakan berserulah memanggil nama Yahwa. Yahwa atau Yah adalah nama pribadi Sang Pencipta. Nama ini juga sekaligus merupakan sebuah janji yang sangat kuat. Karena di dalam namanya tersirat sebuah janji bahwa Dia akan selalu ada di dalam segala ruang dan waktu untuk kita. Itu sangat indah. Iya, benar sekali. Nama Sang Juru Selamat juga mengandung sebuah janji. Nama sang anak adalah Yahuswa, dan artinya Yahwa menyelamatkan. Eloah, dan Elohim adalah gelar-gelar Ibrani yang mengacu pada Bapa. Gelar-gelar ini sering digunakan beriringan dengan nama-nama ilahi tadi. Benar, itulah gelar yang digunakan di seluruh kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, sepengetahuan saya, kata Elohim ini sebenarnya adalah bentuk jamak dari kata Eloah. Ya kan, Doni? Iya, benar. Tapi perlu saya tegaskan, Mario, itu tidak berarti gelar ini mengacu pada Bapa dan Sang Anak sekaligus. Penggunaan bentuk jamak dalam sastra Ibrani kuno adalah hal yang umum dilakukan. Praktek seperti ini dilakukan ketika Anda ingin menekankan pentingnya sosok yang Anda maksud, untuk menunjukkan penghormatan pada pribadi tersebut. Baik, ide mengenai sekali selamat tetap selamat. Apa yang dapat Anda bagikan terkait ini, Doni? Oke, ide ini hanya punya dua opsi benar atau salah. Tidak ada posisi abu-abu di sini. Beberapa pendengar kita mungkin setuju dengan apa yang saya katakan. Yang lain, ya mungkin tidak setuju. Jika sudah setuju, teruslah dengarkan agar Anda bisa tahu bagaimana menjelaskan keyakinan Anda ini ketika ada orang yang menanyakan pada Anda. Iya, seperti kata Petrus, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tidak banyak dari kita yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan setiap doktrin yang kita yakini, Doni. Iya, dan jika ada di antara para pendengar yang tidak setuju dengan pernyataan saya tadi, teruslah dengarkan. Bukti yang akan saya sampaikan untuk mendukung posisi ini mungkin saja belum pernah Anda dengarkan sebelumnya. Selain itu, kita dapat memperoleh bobot kebenaran dari sebuah penyelidikan. Ini mengingatkan saya pada sebuah pernyataan dalam sebuah buku yang pernah saya baca. Saya selalu mengingatnya. Kata-katanya seperti ini. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengunci posisi bahwa tidak ada lagi kebenaran yang masih akan terungkap dan bahwa semua penafsiran kita mengenai kitab suci sudah sepenuhnya benar. Fakta bahwa doktrin tertentu yang telah dipegang sebagai kebenaran selama bertahun-tahun oleh orang-orang kita bukanlah bukti bahwa ide-ide kita tersebut sudah bebas dari kesalahan. Usia tidak akan membuat kesalahan menjadi kebenaran dan kebenaran bisa bertindak adil. Tidak ada doktrin yang benar yang akan kehilangan apapun melalui penyelidikan yang cermat. Ya, itu bagus, Mario.
Ya, jadi apa pendapat Anda, Doni? Apakah doktrin sekali selamat tetap selamat berdasarkan Alkitab atau tidak? Tidak, kedengarannya bagus pada awalnya. Tetapi sebenarnya ada alasan yang sangat serius mengapa doktrin ini tidak termasuk doktrin Alkitab. Saya pernah mendengar orang menyebut ide sekali selamat tetap selamat sebagai doktrin keamanan kekal. Kedengarannya bagus, menurut saya. Tentu saja, siapa yang tidak menginginkan jaminan penuh bahwa terlepas dari apapun yang Anda lakukan, Anda masih akan tetap mewarisi kehidupan kekal. Tapi mari kita lihat dari sudut yang berbeda, Mario. Baiklah. Oke, kita tahu bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor pusat di New York. Artinya kota New York banyak dikunjungi oleh orang-orang yang punya kekebalan diplomatik. Masalahnya adalah, banyak dari orang-orang ini yang memanfaatkan apa yang pada kenyataannya adalah merupakan sebuah hak istimewa. Selama mobil mereka memiliki plat nomor diplomatik, mereka dapat melanggar hukum lalu lintas manapun yang mereka mau. Wah, itu penyalahgunaan sistem. Ya, benar. Data terbaru yang saya pantau menunjukkan bahwa diplomat asing yang ditugaskan di Amerika Serikat telah mengumpulkan sekitar 150.000 tiket parkir. Dan nilai totalnya bukanlah senilai 150.000 US dollar, karena tiket itu bernilai $100 lebih per tiketnya. Wow, Anda bercanda, totalnya akan menjadi jutaan dolar. 17 juta tepatnya. Lalu keadaan menjadi sangat buruk di Washington DC, karena para diplomat melanggar undang-undang lalu lintas tempat dan mengemudi dengan sembrono. Maka polisi pun memperingatkan para pengemudi lain untuk menghindari mengemudi di belakang mobil dengan plat diplomatik. Itu tidak sopan. Saya jadi teringat pada kisah yang saya dengar tentang Duta Besar Burma untuk Sri Lanka. Rupanya dia sudah yakin bahwa istrinya berselingkuh. Jadi, bukannya menceraikannya, dia malah membunuhnya. Tetangga melaporkan kepada polisi bahwa dia sedang membangun tumpukan kayu pemakaman di halaman belakang rumah mereka. Pada saat polisi tiba, dia sedang meletakkan tubuh istrinya di atas tumpukan kayu itu. Wah, itu mengerikan. Nah, masalahnya adalah, secara hukum, rumahnya dianggap sebagai wilayah Burma, sehingga polisi tidak diizinkan masuk tanpa izin dari sang diplomat, dan ya, dia jelas menolak untuk memberikannya. Jadi, seorang pembunuh tetap menghirup udara bebas hanya karena dia memiliki kekebalan diplomatik. Wow, semakin banyak orang mempertanyakan keadilan dari kekebalan diplomatik ini. Tidak adil, atau bahkan tidak masuk akal untuk memberikan kebebasan kepada siapapun untuk melanggar hukum hanya karena status diplomatik mereka. Benar. Tetapi jika Anda menimbangnya, kekebalan diplomatik pada dasarnya benar-benar tidak adil dan tidak masuk akal. Karena seorang pembunuh akan bisa tetap bebas hanya karena dia seorang diplomat. Dan demikianlah doktrin keamanan kekal ini akan menjadi tidak adil bagi Yahwa dan anaknya. Itulah mengapa keselamatan itu disebut sebagai sebuah pemberian anugerah atau bantuan yang tidak pantas untuk kita terima. Dan ketika saya mengatakan itu tidak adil, itu juga berarti tidak adil bagi orang-orang percaya. Oke, mengatakan bahwa doktrin sekali selamat tetap selamat tidak adil bagi orang percaya adalah hal yang baru bagi saya, Doni. Tetapi sebelum Anda membahasnya, dapatkah Anda menjelaskan dari mana orang-orang mendapatkan ide ini? Ini tidak alkitabiah. Tidak, tetapi karena mereka dapat mengutip beberapa ayat dari kitab suci yang tampaknya sesuai dengan konsep tersebut. Maka banyak orang percaya tulus yang kemudian berpikir jika doktrin ini berasal dari Alkitab. Oke, kita buka kitab Yohanes pasal 10 dan bacalah ayat 27-29. Mari kita lihat salah satu ayat yang mereka gunakan untuk mendukung gagasan ini. Baiklah, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dalam ayat ini, orang-orang percaya disebut sebagai domba yang mendengar suara sang gembala dan mengikutinya. Benar. Ia menambahkan bahwa seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tapi ayat ini tidak mengajarkan ide sekali selamat, tetap selamat. Ayat ini secara sederhana menjanjikan bahwa tidak ada bahaya rohani yang dapat menimpa orang yang tunduk kepada Yahwa dan hidup dalam ketaatan pada kehendak ilahi. Oke, ayat lain yang sering dikutip adalah kitab 1 Petrus, pasal 1 ayat 5. Oke, tunggu, saya buka dulu dengan cepat. Oke, di sini dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Yahwa karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sekali lagi, ayat ini tidak berbicara tentang keamanan abadi. Ayat ini tidak berarti seseorang tidak bisa lagi tersesat. Ayat ini hanya mengulangi fakta bahwa Yahwa memiliki kekuatan untuk memelihara semua orang yang percaya kepadanya. Sangat menarik bahwa dalam ayat dari kitab Yohanes pasal 10, orang percaya dibandingkan dengan domba. Ya. Nah,
domba-domba kecil berbulu mungkin lucu, tetapi siapapun yang pernah berada di sekitar domba akan memberitahu Anda bahwa domba-domba itu membosankan. Serius, domba itu bodoh. Iya, lebih dari itu. Domba terkenal karena sering tersesat. Nabi Yesaya berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Betul. Baiklah, saya ingin meluruskan hal ini. Anda mengatakan bahwa jika seseorang berhenti berserah kepada Yahwa, jika dia mulai dengan sengaja berbuat dosa, maka dia akan menjadi orang yang tidak selamat sekalipun dia sebelumnya telah menerima anugerah keselamatan. Ya, benar. Itulah yang saya katakan. Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak pada manusia. Setan menggunakan kekuatan, tapi Yahwa tidak. Inilah sebabnya mengapa Alkitab dipenuhi dengan peringatan mengenai perihal yang akan terjadi pada mereka yang setelah menerima keselamatan, kemudian tersesat. Oke, mari kita lihat perumpamaan sang juru selamat yang lainnya. Yang ini ada di kitab Lukas pasal 15. Tolong bacakan ayat 1-7, Maria. Baiklah, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yahusua untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Penting untuk memperhatikan konteksnya di sini. Mereka yang mengajar doktrin sekali selamat tetap selamat akan mengatakan bahwa janji keamanan kekal disediakan bagi mereka yang telah diselamatkan. Kata mereka itu bukan untuk orang duniawi. Tetapi, dalam perumpamaan ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa domba ini pada suatu waktu adalah milik Sang Gembala Agung. Itu jelas tertulis pada ayat 4. Iya, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Memiliki 100 domba. Memiliki. Kata ini menunjukkan kepemilikan. Domba yang hilang tersebut pada awalnya terhitung sebagai salah satu dari 100 domba. Dia adalah milik Sang Gembala Agung, dan Sang Gembala menganggapnya sebagai salah satu miliknya. Itu sebelum satu dombanya hilang. Saya paham. Menarik juga bahwa bagian terakhir dari ayat 4 menekankan bahwa Sang Gembala tersebut pergi mencari dombanya yang hilang. Bagian ini secara langsung telah menolak gagasan bahwa seseorang tidak dapat terhilang lagi setelah diselamatkan. Benar. Dan bagi Anda yang berpendapat bahwa domba yang terhilang itu adalah domba yang belum sepenuhnya diselamatkan, maaf, saya tidak sependapat. Di ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa domba itu bukanlah domba lain. Itu bukanlah domba tetangga yang tersesat dari kawanan yang lain. Domba itu milik Sang Gembala tersebut. Domba tersebut dihitung sebagai salah satu dari kawanan dombanya. Namun, domba itu masih tetap bisa berkeliaran. Kondisi seperti ini bisa terjadi ketika orang percaya yang telah diselamatkan dan menyerahkan hatinya kepada Yahwa di kemudian hari berubah pikiran dan menyimpang. Kita semua memiliki hak itu. Oke, jika kita menerapkan perumpamaan tersebut ke dalam kehidupan keseharian di zaman modern ini, menurut Anda bagaimana kondisi dari orang percaya yang sudah diselamatkan namun nantinya bisa terhilang ini, Doni? Sederhana dan mudah. Itu bisa terjadi ketika Anda mulai begadang pada malam sebelumnya, sehingga Anda terlalu lelah untuk bangun lebih awal untuk melakukan doa dan renungan pribadi Anda bersama Yahwa. Kondisi lain misalnya, ketika Anda lebih memilih menghabiskan waktu untuk menonton film atau bermain game di komputer ketimbang mempelajari firman-Nya. Semakin banyak Anda mengorbankan kehidupan rohani Anda untuk memanjakan diri dalam mengejar urusan duniawi, Anda akan semakin tidak senang melakukan penelaahan Alkitab. Dan Anda akan semakin malas melakukannya. Kompromi seperti ini merayap masuk secara perlahan. Tapi, tidak lama kemudian, Anda akan jatuh dan tersesat jauh. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pengajaran tentang Injil Kemakmuran terdengar bagus.
Doktrin ini telah menarik perhatian begitu banyak orang-orang putus asa karena doktrin ini menjanjikan bahwa semua uang atau waktu yang sudah diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan dengan cepat. Orang-orang kemudian memberikan lebih dari kemampuan mereka, hanya karena para pengkhotbah telah berjanji bahwa mereka akan menerima kembali 100 kali lipat dari apa yang mereka sudah berikan. Para pengkhotbah kemakmuran mengutip banyak sekali ayat-ayat kitab suci, tetapi apakah doktrin ini konsisten dengan Alkitab? Atau apakah ini merupakan bentuk suap rohani? Pelajarilah. Mari bandingkan ayat dengan ayat dan pelajarilah topik ini di worldslastchance.com. Buka situs web kami dan cari artikel dengan judul Injil Kemakmuran, bermain untuk dibayar cara rohani. Pelajari apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan tentang apa yang disebut Injil Kemakmuran di worldslastchance.com. Kunjungilah kami hari ini. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Nah, Doni, Ya, tadi Anda mengungkap betapa mudahnya kita bisa meninggalkan kegiatan doa dan renungan pribadi kita. Jadi, apakah maksud Anda adalah bahwa mereka yang mengajar ide sekali selamat tetap selamat mencoba untuk, saya tidak tahu, memutari kecenderungan yang manusiawi tersebut? tentu. Tapi kita harus selalu ingat, Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak manusiawi kita. Coba renungkan perumpamaan Kristus tentang kerajaan surga. Misalnya, perumpamaan tentang orang yang menemukan harta karun di ladang, atau pedagang yang membeli mutiara dengan harga tinggi. Nah, intinya di setiap perumpamaan itu, orang tersebut menyerahkan segalanya. Kita pun akan seperti itu. Dan jika kita malas dan mengabaikan perjalanan pribadi kita dengan Yahwa, maka dia tidak akan memaksakan dirinya berada di tempat di mana dia tidak akan diinginkan. Ya, dia sesopan itu. Mari selanjutnya kita lihat di kitab Yudas ayat 24. Hanya ada satu pasal dalam kitab Yudas, Mario, jadi cari saja ke bawah ke ayat 24. Ini adalah perkataan penutup Yudas dari surat pendeknya tersebut. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Yahwa memiliki kekuatan untuk membuat kita tetap setia, tetapi dia tidak melakukannya dengan cara mengambil kebebasan kita untuk memilih. Sebagaimana yang terjadi pada ide bahwa sekali Anda diselamatkan, Anda tidak akan pernah terhilang. Sebaliknya, saat kita berserah penuh padanya, dia menuliskan hukumnya di hati kita. Inilah yang Yudas bicarakan. Ini adalah transformasi karakter yang lengkap dan total. Inilah cara dia mencegah kita tersandung, bukan dengan menghilangkan keinginan bebas kita. Penyerahan diri setiap hari itulah yang sangat penting. Dan ya, kita butuh melatih keinginan bebas kita. Nah, Doni, Ya, apakah Anda ingat analogi Kristus tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya? Dia menceritakan perumpamaan itu agar dia bisa menjelaskan apa yang terjadi jika kita memilih untuk tidak tinggal di dalam dia. Oke, saya sudah mendapatkannya. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 6. Di sini dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ranting bukanlah tanaman liar yang tidak pernah terhubung ke pokok anggur tersebut. itu benar. Sebuah ranting hanya dapat tumbuh jika terhubung ke pokok anggur. Ranting-ranting dalam perumpamaan ini merujuk pada mereka yang pada suatu waktu berhubungan erat dengan Kristus. Mereka menerima makanan rohani untuk bertumbuh. Tetapi, dengan menjalankan kebebasan memilih yang diberikan secara ilahi, mereka menarik diri dari sumber kehidupan mereka. Mereka menjadi tidak berbuah dan akhirnya dibuang. Ya, jadi nampaknya kitab suci mengajarkan hal yang berkebalikan dengan doktrin keamanan kekal ini, Doni. Anda benar, Mario. Adalah mungkin untuk menerima keselamatan dan di kemudian hari menjalankan keinginan bebas Anda dan kembali ke kehidupan lama Anda di mana Anda memberontak melawan Yahwa. Paulus memahami hal ini.
Dengan menggunakan ilustrasi perlombaan, dia berbicara tentang pengorbanan yang dilakukan para atlet untuk mencoba memenangkan hadiah. Nah, mari kita baca. Itu ada di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24-27, dan yang saya ingin Anda perhatikan adalah bahwa dia menutup bagian ini dengan mengatakan bahwa bahkan dia sendiri mungkin masih terhilang. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus sendiri mengakui bahwa bahkan setelah dia berkhotbah kepada orang lain dan memenangkan begitu banyak jiwa bagi Kristus, dia masih mungkin tersesat. Ya, diselamatkan tidak menghilangkan kebebasan pribadinya untuk memilih. Dia masih bisa melalui pilihan yang dia buat, kehilangan kehidupan kekal itu. Ya. Jadi, dapatkah kita mengatakan bahwa kematian Yahusua memberikan kekebalan diplomatik untuk dosa-dosa masa lalu, tapi itu tidak menghapus pertanggungjawaban atas dosa-dosa masa sekarang yang dilakukan dengan sengaja, Doni? Iya, tepat. Kata yang di sini diterjemahkan ditolak. Berasal dari kata Yunani adokimos, yang berarti tidak disetujui, tertolak, sehingga menjadi tidak berharga, terbuang, tertolak, terkutuk. Nah, itulah pengertiannya di dalam kamus. Terkutuk adalah pilihan kata yang menarik. Kita sudah jarang menggunakannya lagi, tetapi kata ini memiliki banyak makna. Ketika digunakan sebagai kata benda, terkutuk mengacu pada seseorang yang dibiarkan dalam dosa, seseorang yang jahat dan tak beragama. Iya, kata ini digunakan beberapa kali dalam kitab suci. Penggunaan kata yang paling jelas, yang juga secara langsung menyangkal doktrin sekali selamat tetap selamat, terdapat di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18-32. Kali ini kita tidak akan menyempatkan waktu untuk membacanya. Oke. Dan jika para pendengar ingin membacanya nanti, silakan Anda buka kitab Roma pasal 1 ayat 18-32. Paulus secara khusus menyatakan bahwa meskipun orang-orang terkutuk ini mengenal Yahwa di ayat 21, mereka masih berkeras tinggal dalam dosa. Anda tidak dapat mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir yang tidak mengenal Sang Pencipta. Tetapi, meskipun mengenal Dia, ayat 28 mengatakan bahwa mereka tidak ingin mengakui Dia. Di ayat tersebut dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Yahwa, maka Yahwa menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Menarik bahwa Yahwa menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Yahwa menawarkan keselamatan, tetapi walaupun Dia sangat ingin menyelamatkan semua orang, Dia tidak akan pernah menghilangkan hak Anda untuk memilih bagi diri Anda sendiri. Jika Anda tidak ingin menjalin hubungan dengannya, Dia tidak akan memaksa Anda untuk melakukannya. Iya, benar. Petrus juga memahami hal ini. Nah, tolong dibuka kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 20-22, Mario. Baik, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yahusua telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Wow, ayat-ayat ini benar-benar menyangkal gagasan bahwa setelah Anda diselamatkan, Anda tidak akan tersesat lagi. Baik Paulus, rasul bagi orang-orang non-Yahudi, dan Petrus, rasul orang-orang Yahudi, setuju bahwa walaupun seseorang telah menerima anugerah keselamatan dengan menjalankan kehendak bebasnya, orang itu masih bisa terhilang. Masalah yang timbul ketika orang-orang memegang teguh ajaran keamanan kekal ini adalah sama seperti kekebalan diplomatik. Orang-orang menggunakannya untuk merasionalisasi dosa yang mereka senangi, yang tidak ingin mereka lepaskan. Ya, keselamatan adalah sebuah hadiah gratis, tetapi itu tidak menghilangkan tanggung jawab pribadi untuk memilih berserah penuh kepada Yahwa setiap hari. Perkataan yang bagus, Mario. Doktrin sekali selamat tetap selamat populer karena pada dasarnya doktrin ini membebaskan Anda dari konsekuensi akibat semua tindakan dan keputusan Anda di masa depan, terlepas dari seberapa sering Anda melanggar hukum ilahi tersebut. Ini semacam kekebalan diplomatik ilahi yang menurut mereka mencakup apapun yang mereka lakukan karena sekarang mereka telah diselamatkan. Ini adalah sebuah anggapan yang berbahaya. Menurut kitab Yohanes pasal 16 ayat 8, pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Nah, ketika Roh Kudus mendorong dan meyakinkan Anda untuk melepaskan
melepaskan dosa tertentu. Tetapi karena Anda percaya pada prinsip sekali selamat tetap selamat, maka Anda akan mengesampingkan dorongan tersebut dan menganggapnya tidak lebih dari sebuah keraguan belaka. Dan ini adalah hal yang tidak boleh kita lakukan karena penolakan terhadap Roh Kudus adalah sebuah dosa yang tidak dapat diampuni. Ya, benar. Ketika dorongan Roh Kudus secara konsisten dan terus-menerus ditolak, tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan surga. Mari buka dan baca kitab Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Ini menggambarkan nasib semua orang yang berbalik dan membelakangi Sang Juru Selamat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Yahwa dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Yahwa bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, sekarang, mungkin ada orang yang berpendapat bahwa jika seseorang sampai murtad, itu karena orang tersebut sebenarnya belum pernah diselamatkan sebelumnya. Tetapi pendapat seperti ini tidak konsisten dengan perikop kitab suci yang barusan Mario baca. Iya. Di sini Paulus berkata bahwa mereka pernah diterangi hatinya. Jika Anda meninggalkan anugerah ilahi, kasih ilahi tidak akan pernah memaksa Anda untuk hidup bertentangan dengan keinginan Anda sendiri. Benar. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 26 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Menurut Anda apa hal terburuk dari doktrin ini, Doni? Apakah karena doktrin ini menciptakan situasi di mana orang-orang mengabaikan tuntunan Roh Kudus? Bukan. Saya akan mengatakan hal terburuk dari doktrin sekali selamat tetap selamat adalah hal yang diajarkannya terkait karakter Yahwa. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16-17 mengatakan, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Warisan sifat berdosa telah mencuri dari setiap putra dan putri Adam, kemampuan untuk memilih sendiri siapa yang akan mereka layani, Yahwa atau setan. Pengorbanan Yahuswa tidak menjamin bahwa semua orang akan diselamatkan, karena pengorbanannya bertujuan untuk memulihkan hak mereka untuk memilih bagi diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak harus kehilangan kehidupan kekal karena pilihan salah Adam. Saya paham. Jika Yahwa saja rela berkorban sebesar itu untuk memastikan kebebasan memilih, dia tentu tidak akan pernah mengambil hak pilih begitu seseorang sudah berada dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Sang Juru Selamat. Benar, Mario. Nah, dosa itu memperbudak keinginan, sedangkan penebusan memulihkannya agar selaras kembali dengan Yahwa. Tetapi hal itu tidak serta-merta mengubah Anda menjadi seorang budak tanpa keinginan. Benar. Anda masih memiliki kekuatan untuk memilih dan Yahwa tidak akan pernah mengambilnya, serta memaksakan kehendaknya pada Anda. Jadi pada intinya Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya akan aman selama mereka tetap setia kepada Yahwa. Tetapi jika seseorang memilih untuk melepaskan tangan Yahusua, maka jaminannya tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi. Kitab Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Dan ini juga berlaku bahkan bagi mereka yang pada suatu waktu telah menerima keselamatan. Kesalahan atau dosa itulah yang memisahkan kita dari Yahwa, yang merupakan sumber dari kehidupan dan kasih. Fakta bahwa dia mengorbankan putranya sendiri untuk memastikan kebebasan memilih dan bahwa dia tetap mengizinkan setiap orang untuk mempertahankan kebebasan memilih itu menunjukkan kasih yang begitu dalam hingga pikiran terjauh Anda pun mulai terguncang. Anda tidak akan sanggup memahami kasih semacam ini dengan pikiran Anda. Terima kasih, Doni. Saya telah menerima dari Anda beberapa perspektif baru dan saya yakin para pendengar kita juga demikian. Nah, para pendengar, keamanan kekal terletak di dalam Kristus. Mendekatlah kepadanya. Kita tidak membutuhkan doktrin sekali selamat tetap selamat. Tidak, karena Yahwa mampu menjaga kita aman dari semua bahaya. Disitulah jaminan kita terletak. Dan kabar baiknya adalah, dia tidak akan pernah melanggar individualitas Anda, pikiran Anda, dan kebebasan memilih Anda. Namun, ketika Anda memilih untuk berserah diri kepadanya, dia akan menjaga Anda. Benar. Baiklah para pendengar sekalian, kami akan rehat dulu sejenak. Saat kami kembali, kami akan menjawab pertanyaan Anda yang dikirim ke kotak surat harian kami. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Daud berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Juga dia menambahkan, "Aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku agar aku tidak berdosa kepadamu." Demikianlah apa yang dikatakan Alkitab. Harta karun ayat-ayat Alkitab jika disimpan di dalam hati Anda akan menghasilkan upah yang sangat besar. Prinsip-prinsip di dalam Alkitab adalah panduan yang tepat dalam setiap situasi, dan janji-janji dari ayat-ayat kitab suci memberikan penghiburan dan keberanian untuk melalui semua cobaan kehidupan. Kunjungilah kami di worldslastchance.com dan pelajari manfaat dari mengingat firman Yahwa. Baca artikel dengan judul "Mengingat Ayat Alkitab, Sebuah Persoalan Hidup dan Mati" di worldslastchance.com. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Nah, Doni, Ya, Uli Mayer dari Swiss telah mengirimkan pertanyaan ke kotak surat harian kita. ya. Menurut saya, Anda akan menganggapnya sangat menarik. Dia bertanya, apa pendapat Anda tentang partikel Tuhan? Apa pentingnya hal itu bagi perspektif kekristenan kita tentang alam semesta? Itu adalah sebuah bidang studi yang sangat menarik. Namun, sebelum saya menjawab pertanyaan Uli, mari kita jelaskan apa yang dimaksud dengan partikel Tuhan, supaya semua orang tahu apa yang kita bicarakan. Oke. Partikel Tuhan sebenarnya disebut Higgs boson oleh para ilmuwan. Ya, mereka tidak ingin partikel itu merujuk kepada Tuhan. Ya kan, Doni? Tidak juga, partikel Tuhan atau Higgs boson adalah partikel kecil yang telah lama diduga ada oleh para ilmuwan. Mereka belum bisa membuktikannya. Hingga beberapa waktu yang lalu, keberadaannya masih bersifat teoritis. Namun, pada tahun 2012, para ilmuwan berhasil membuktikan keberadaannya. Menurut CBS News, Higgs boson sering disebut partikel Tuhan, karena benda ini disebut sebagai penyebab Big Bang yang menciptakan alam semesta kita bertahun-tahun lalu. Julukan itu menjadi terkenal begitu cepat, meskipun para ilmuwan dan pendeta sama-sama tidak mempedulikannya. Alasannya sebagian karena julukan ini menjadi sebuah penjelasan yang bagus mengenai fungsinya. Higgs boson adalah partikel yang menggabungkan segalanya dan membuatnya menjadi bernilai. Jadi dengan kata lain, itu adalah elemen paling dasar yang menciptakan alam semesta sebagaimana yang kita kenal ini. Partikel inilah yang memberi massa pada materi. Iya benar, para ilmuwan belum benar-benar melihat partikel Tuhan, tetapi mereka sudah sangat dekat. Mereka mengatakan hal ini seperti melihat jejak kaki dinosaurus di pasir, dan bahkan melihat bayangannya saat melintas. Tapi mereka belum benar-benar melihat dinosaurus yang membuat jejak kaki dan bayangan itu sendiri. Nah, ini penting, karena begitu kita memahami Higgs boson dan cara kerjanya, kita menjadi semakin dekat untuk memahami bagaimana alam semesta terbentuk. Oh, karena itulah Uli bertanya-tanya tentang pentingnya hal ini bagi umat Kristen. Jika Higgs boson menjelaskan keberadaan alam semesta, lalu bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman kita tentang penciptaan dunia dan keberadaan Yahwa? Ya, tepat. Saya tidak akan menghabiskan waktu untuk diskusi panjang tentang fisika Higgs boson. Lagi pula pertanyaannya tidak seperti itu. Benar. Pertanyaannya hanya menanyakan apa dampak hal ini pada teologi Kristen. Jawaban saya adalah bahwa satu-satunya dampak yang akan ditimbulkannya adalah memperbesar kekuasaan dan kebesaran Sang Pencipta. Oke Mario, tolong bacakan kitab Mazmur pasal 33 ayat 6. Ini adalah kebenaran mutlak dan menemukan apa yang disebut partikel Tuhan. Tidak akan mengubah kebenaran ini. Baiklah, kitab Mazmur pasal 33 ayat 6 mengatakan, "Oleh firman Yahwa langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya." Begitulah caranya semesta ini muncul. Atau seperti yang dikatakan pada beberapa ayat kemudian, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Menemukan blok bangunan dasar tidak mengubah fakta itu. Sekarang bukalah kitab Kolose pasal pertama, apa yang dikatakan di ayat 16 Mario. Oke, tunggu sebentar.
Baiklah, di sini dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tidak ada kontradiksi di sini. Yahwa masih tetaplah pencipta segala sesuatu. Benar. Dan itu termasuk partikel-partikel subatomik. Partikel-partikel itu sudah lama ada. Hanya karena sekarang kita baru menemukan keberadaan mereka tidak serta-merta membuat catatan Alkitab menjadi salah. Yahwa menciptakan hukum-hukum alam yang ditemukan para ilmuwan. Hukum-hukum ini mengungkap kebenaran yang dalam tentang kekuasaan, kebesaran, dan kecerdasan pikiran ilahi. Oke, silakan buka kitab Roma pasal 1 ayat 20 sekarang, Mario. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 3 memberitahu kita, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekali lagi, ini termasuk partikel-partikel subatomik. Hanya karena sekarang kita baru menyadari beberapa keajaiban hasil karya Yahwa, tidak berarti bahwa Dia tidak menciptakannya. Dia pencipta segalanya, dan Dia bekerja dalam hukum-hukum alam yang telah Dia tetapkan sendiri. Iya, Dia tidak perlu melanggar hukumnya kan? Dia membuat hukum-hukum fisika. Dia dapat bekerja melalui hukum-hukum itu untuk melakukan kehendaknya. Ya, tepat. Dan itu semua untuk mengungkapkan kepada kita kebenaran karakternya, sehingga kita bisa beriman kepadanya. Sebagai penutup, tolong bacakan kitab Ibrani pasal 11 ayat 3. Ini adalah ayat yang sangat indah tentang Yahwa dan tujuan dibalik karya ciptaannya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Yahwa, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dikatakan di sana bahwa apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, dengan kata lain, hal-hal yang terlihat dibuat oleh hal-hal yang tidak terlihat. Benda yang disebut partikel Tuhan, ini sangat cocok dengan gambaran itu. Sungguh, itu menarik. Baiklah, kita punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaan ini dikirim oleh Henry T. Zembong dari Bafoussam di Kamerun. Kamerun. Nah, ada sebuah negara menarik yang ingin saya kunjungi suatu hari nanti, Mario. Afrika adalah benua besar, tetapi tahukah Anda bahwa setiap jenis tumbuhan dan hewan yang ditemukan di Afrika tropis juga ditemukan di Kamerun. Negara itu memiliki lebih dari 400 spesies mamalia dan lebih dari 160 spesies burung yang berbeda. Miniatur Afrika? Iya, benar. Begitulah Kamerun biasa disebut. Fakta menarik lainnya adalah bahasa resmi Kamerun adalah bahasa Prancis dan Inggris. Tetapi terdapat juga 230 bahasa lainnya yang juga digunakan di sana. Wow, itu banyak. Sangat banyak. Jadi apa yang Henry katakan, Mario? Salam saudara-saudara dalam nama Juru Selamat kita, Yahusua. Kami mendengarkan siaran kalian setiap hari dan kami selalu diberkati dengan pesan-pesan yang kalian sampaikan. Keluarga saya menghadapi beberapa kesulitan akhir-akhir ini. Kami ingin tetap setia kepada Yahwa, tetapi kami sedang lemah. Kami mengklaim janji bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Yahwa. Tetapi pertanyaan saya adalah, ketika keadaan berjalan tidak baik, bagaimana kita bisa tahu apakah Yahwa sedang menghukum kita? Atau apakah itu hanyalah kondisi yang Yahwa gunakan demi kebaikan kita? Anda tahu, saya rasa saya belum pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu sebelumnya. Tapi itu pertanyaan yang bagus, Mario. Oke, mari kita mulai dengan membaca kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Tolong dibuka, Mario. Oke, saya hampir mendapatkannya. Baik, di sini dikatakan, lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukanlah untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini mengatakan bahwa meskipun Yahwa yang memegang kendali, kita tidak dapat berasumsi bahwa Dia mendisiplin kita setiap kali terjadi sesuatu yang salah. Terkadang hal buruk terjadi begitu saja. Ya, itu bagian dari hidup di dunia yang penuh dosa, Doni. Ya, benar. Contoh kasus yang sempurna, Ayub. Benar, terlepas dari pertanyaan-pertanyaannya kepada Yahwa dan kemudian mulai menunjukkan sedikit kebenaran dirinya, Ayub tidaklah dihukum oleh Yahwa. Dia disiksa oleh setan. Jadi Yahwa sama sekali tidak mendisiplinkan atau menghukumnya. Ya, memang benar bahwa terkadang ujian memang datang dari Bapa. Jadi bagaimana Anda bisa tahu apakah itu karena dosa, atau Anda sedang dihukum, atau itu adalah ujian Yahwa untuk mengajari Anda sesuatu? Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menyelidiki hati Anda dan memeriksa diri Anda sendiri
untuk melihat apakah Anda memiliki dosa yang belum diakui. Apakah Anda melakukan sesuatu yang Anda tahu salah? Apakah Anda mungkin menyimpan dendam terhadap seseorang yang melecehkan Anda? Kita semua tahu bahwa jika kita secara sadar melakukan sesuatu yang salah, tetapi ketika segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kita, maka mudah bagi kita untuk mengabaikan fakta bahwa kita tahu kita telah melakukan kesalahan. Terkadang ujian adalah cara Yahwa untuk menuntun kita pada pertobatan. Iya, Dia adalah Bapa kita. Lawan dari kasih bukanlah benci. Lawan dari kasih adalah sikap apatis. Dia tidak akan mendisiplinkan kita jika Dia tidak mengasihi kita. Penderitaan-penderitaan bisa memberi kita pelajaran penting. Apakah Bani Israel menderita ketika mereka kehabisan air atau kehabisan makanan? Ya, tentu. Akan sangat tidak menyenangkan berada dalam kondisi yang panas, haus, dan lapar, dan disertai dengan anak-anak yang menangis. Tapi kesulitan mereka adalah peluang bagi Yahwa. Setiap kali mereka mengalami kesulitan, itu menjadi sebuah kesempatan untuk berdoa dan meminta bantuan. Dan saat Yahwa menolong mereka berulang kali, lagi dan lagi, iman mereka pun menjadi lebih kuat. Kemudian saat mereka melihat pembebasannya, mereka akan merasakan rasa syukur atas perhatiannya yang penuh kasih, dan rasa syukur membangkitkan kasih. Itu adalah siklus yang indah dari anugerah ilahi, dan itu selalu demi kebaikan kita, karena Dia mengasihi kita. Ya, ini mengingatkan saya pada sesuatu yang dikatakan Petrus. Beri saya waktu sebentar untuk mencarinya. Oke. Ada di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 13. Nah, di sini Petrus berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya." Ya. Dan kemudian, poinnya dia tegaskan di ayat 14. Dia berkata, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Yahwa ada padamu." Itu menggembirakan. Dikatakan bahwa sekalipun kita berada di tengah penderitaan, Yahwa akan tetap bersama kita dan memberkati kita. Ujian memang tidak menyenangkan, tapi tidak semuanya buruk. Ujian-ujian dapat digunakan oleh Yahwa untuk menarik perhatian kita dan untuk memurnikan kita, agar kita dapat menyerupai gambarnya sendiri. Jadi, bagaimana kita tahu mengapa kita bergumul? Apakah ini kebetulan? Hanya karena efek hidup di dunia yang penuh dosa? Apakah ini karena Yahwa sedang mengajari kita? Ataukah dosa kita sendiri yang menjadi penyebab dari penderitaan kita? Jika Anda tidak mengetahuinya, berdoalah dengan tekun sambil memeriksa hati Anda untuk mencari dosa yang belum diakui. Atau tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ada seseorang dalam hidup Anda yang belum Anda ampuni? Mulailah dari situ. Baik, oh ya, saya ingin menambahkan satu peringatan lagi. Oke. Terkadang kita hanya perlu bertahan dengan iman. Ada hal-hal yang tidak akan kita pahami sampai kita berada di bumi yang baru nantinya. Tetapi Dia berjanji bahwa ketika kita akhirnya sampai di sana, Yahwa sendiri akan menghibur kita dan kita tidak akan pernah menderita lagi. Amin. Saya ingin membaca kitab Wahyu pasal 21, 4 ayat pertama dengan sangat cepat. Ini adalah janji yang sangat kuat untuk dipegang teguh saat kita mengalami ujian dan kesulitan-kesulitan hidup. Ini adalah janji yang bisa kita klaim. Di sini dikatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Yahwa yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Eloa mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.'" Baiklah para pendengar, sampai di sini segmen Kotak Surat Harian kita. Ingatlah untuk terus mengirimkan pertanyaan dan komentar Anda. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Cukup buka world/chance.com dan klik hubungi kami. Kami juga ingin mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di world/chance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini
adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Pada tahun 2000, Cornelius Anderson III merampok sebuah restoran cepat saji dengan todongan senjata. Dia ditangkap, diadili, dan dinyatakan bersalah. Pengadilan menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara tetapi membebaskannya dengan jaminan. Dia disuruh pulang dan menunggu perintah kapan dan kemana dia harus pergi menjalani hukuman penjara. Tapi perintah itu tidak pernah datang. Karena kesalahan administrasi, Anderson tidak pernah masuk penjara. Banyak orang dalam posisinya akan terus melakukan lebih banyak kejahatan, tetapi tidak dengan Anderson. Dia membuat keputusan untuk mengubah hidupnya. Dia memulai bisnis konstruksinya sendiri. Dia juga mulai beramal di komunitasnya. Dia menjadi pelatih sepak bola remaja dan menghabiskan waktu menjadi sukarelawan di gerejanya. Akhirnya dia menikah dan berkeluarga. Dia disukai dan dihormati dalam komunitasnya. Tidak ada yang tahu tentang masa lalunya sampai 13 tahun kemudian, waktu di mana seharusnya dia bebas dari penjara, negara menemukan kesalahan tersebut. Anderson pun langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Berita tentang kisah Anderson, perubahan hidupnya, dan penangkapannya menyebar ke seluruh dunia. Sebuah petisi online mulai meminta pembebasannya. Petisi itu menerima lebih dari 35.000 tanda tangan. Hampir setahun setelah penangkapannya, Anderson muncul di hadapan hakim. Hakim setuju bahwa Anderson benar-benar telah menjadi orang yang berubah dan memuji sikapnya selama bertahun-tahun, di mana seharusnya dia berada di penjara. Hanya 10 menit setelah sidang dimulai, Anderson dibebaskan. Dia menjadi seorang pria bebas. Ketika berbicara kepada wartawan di luar gedung pengadilan, Anderson mengatakan kepada wartawan betapa bersyukurnya dia kepada Yahwa atas pembebasannya. Namun, keajaiban terbesar dari semuanya adalah kehidupannya yang berubah, yang dimulai dengan sebuah hati yang telah diubahkan. Para pendengar, dalam kitab Ulangan pasal 4, Musa telah memperingatkan bahwa orang Israel akan berdosa dan berpaling dari Yahwa di tahun-tahun mendatang. Dan sebagai akibatnya mereka akan ditawan ke negeri asing. Tapi mereka tidak akan ditinggalkan. Musa meyakinkan mereka, dan baru di sana engkau mencari Yahwa Elohmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Yahwa Elohmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Yahwa Elohmu adalah Eloah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Para pendengar, kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Kita semua pernah membuat kesalahan. Kita bahkan membuat keputusan buruk yang walaupun itu bukanlah kesalahan, tetapi itu tetaplah keputusan buruk. Apapun situasi Anda, apapun masalah Anda, Yahwa tetap mengasihi Anda. Dia masih bersedia menolong Anda. Kembalilah kepadanya dan mulailah taat lagi kepadanya. Dia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan dia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini.
Kebenaran Injil yang benar-benar luar biasa adalah bahwa Yahwa dapat dan memang menyelamatkan orang-orang berdosa sambil membiarkan kebebasan mereka tetap utuh. Benar, dan saya dapat melihat mengapa orang tertarik pada doktrin sekali selamat, tetap selamat. Dan itu karena doktrin ini memberi Anda rasa aman. Iya, saya mengerti mengapa mereka menyebutnya keamanan kekal. Ya, tentu. Manusia berdosa mana yang tidak ingin menghina hukum Yahwa, namun tetap yakin akan keselamatan. Tetapi jaminan ini yang disebut keamanan kekal ini muncul dengan bayaran yang sangat mahal, dan itu adalah keinginan bebas. Yahwa tidak menginginkan budak pikiran. Iya, karena jika dia memang mau, dia tentu sudah menciptakan malaikat dan manusia tanpa kemampuan untuk memilih bagi diri mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa berdosa, keinginan mereka menjadi budak setan. Nah, itulah efek dosa atas keinginan. Selalu begitu, dan akan selalu begitu. Penderitaan Yahusua di kayu salib bukanlah jaminan bahwa setiap jiwa yang pernah lahir akan diselamatkan. Pengorbanannya tidak bekerja seperti itu. Kitab Wahyu pasal 20 menyatakan dengan sangat jelas bahwa ada orang yang akan terhilang. Kematian Kristus di kayu salib melakukan satu hal, memberikan penebusan dan menawarkan pengampunan sehingga setiap orang dapat diberi kesempatan kedua untuk memilih siapa yang mereka ingin taati, Yahwa atau setan. Kematiannya tidak menghilangkan hak kita untuk memilih kembali. Dia tidak memaksa kita untuk diselamatkan terlepas dari keinginan kita sendiri. Yang dilakukannya adalah menjamin kebebasan memilih kita. Ya, doktrin sekali selamat tetap selamat menghilangkan kebebasan memilih itu. Tetapi saya bisa memahami mengapa orang tertarik pada doktrin ini, Doni. Oh, tentu. Ada alasan mengapa mereka menyebutnya keamanan kekal. Jadi, jaminan apa yang dimiliki orang percaya ketika mereka menolak doktrin ini? Maksud saya, sekali selamat tetap selamat mungkin tidak alkitabiah. Tapi kita semua menginginkan kepastian. Jaminan keselamatan apa yang dapat dimiliki orang percaya meskipun mereka menolak doktrin ini, Doni? Firman Yahwa sendiri. Ingat, setiap kata yang Kristus ucapkan berasal dari Bapa sendiri. Jadi, dengan mengingat hal ini, bacalah kitab Yohanes pasal 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekarang buka kitab Yesaya pasal 55 dan baca ayat 6 dan 7. Kita sudah membahas pasal ini dalam siaran kita sebelumnya. Nah, ini adalah ayat-ayat yang kuat. Carilah Yahwa selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Yahwa, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Eloa kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini adalah firman yang Maha Kuasa sendiri yang meyakinkan kita bahwa ketika kita kembali kepadanya, Dia akan mengasihani kita dan memberi kita pengampunan dengan limpahnya. Untuk menambahkan lebih banyak jaminan, ayat berikutnya memberitahu kita bahwa firman Yahwa itu sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Ia menggunakan ilustrasi bagaimana hujan yang turun dari langit menciptakan reaksi di bumi ketika tanaman tumbuh dan berproduksi. Oke, bacalah ayat 10 dan 11 sekarang juga, Mario. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat ini mengatakan bahwa kuasa ilahi, kekuatan yang menjadikan alam semesta menjadi ada, terkandung di dalam firman Yahwa. Jadi, ketika Anda membaca kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kekuatan untuk memenuhi janji itu terkandung dalam kata-kata dari janji itu sendiri. Disitulah letak kepercayaan diri kita. Begitulah kasih Yahwa yang tak terbatas, yang tak ada habisnya, dan tiada taranya. Disitulah letak keyakinan diri kita. Bukan di dalam diri kita sendiri, tetapi di dalam Dia. Ya, saya senang Anda mengatakannya seperti itu, Doni. Anda tahu, di sini di WLC kita banyak fokus pada nubuatan. Saya bersyukur atas nubuatan yang memberitahu kita apa yang akan terjadi dari waktu sekarang sampai waktu Yahusua kembali. Ya, ini bisa menjadi diskusi yang sangat serius. Kehidupan antara saat ini hingga akhir zaman tidak akan menjadi perjalanan santai yang menyenangkan. Kita sedang menghadapi gempa bumi, kelaparan, kekurangan air, bencana alam yang semakin parah dari sebelumnya. Dan itu belum termasuk bencana supranatural atau penganiayaan yang akan menimpa semua umat Yahwa yang berasal dari pemerintah-pemerintah di bumi ini. Dan hidup menjadi semakin sulit. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Ya, tidak. Itulah sebabnya kita semua perlu mengenal Bapa secara pribadi. Karakter kasihnya sebagaimana yang sudah ditunjukkan melalui kehidupan dan kematian Sang Juru Selamat
adalah sebuah jaminan yang kita butuhkan untuk mengetahui bahwa Dia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan kita. Segalanya tanpa memperbudak pikiran kita. Dia ingin kita memilih untuk melayani Dia dengan bebas karena kita mengasihi Dia. Dan ketika kita membuat pilihan itu, ketika kita membuat keputusan itu, Dia menjadi jaminan kita dan itu sudah cukup. Baiklah para pendengar, bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Radio WLC. Kita hidup di masa-masa yang sangat serius. Dunia sedang berada di ambang bencana. Peristiwa-peristiwa bencana akan segera terjadi yang akan menutup zaman ini dan mengantarkan zaman berikutnya. Dalam belas kasihannya yang besar, Yahwa telah mengungkapkan tentang masa depan melalui nubuatan. Kitab Wahyu pasal 8 menubuatkan serangkaian peristiwa, masing-masing lebih parah dari yang sebelumnya, yang akan menghancurkan bumi. Persediaan makanan di bumi akan habis. Kelaparan dan penyakit sampar yang menyertainya akan terjadi. Persediaan air bersih bumi juga akan terpengaruh. Kitab Wahyu pasal 9 mengungkapkan bahwa setan akan menyamar sebagai makhluk luar angkasa. Teror dan kehancuran dari apa yang disebut invasi alien ini akan membuat orang-orang sangat membutuhkan keamanan dengan cara apapun. Kebebasan untuk hidup dan beribadah sesuai keyakinan di dalam hati akan menjadi tinggal kenangan. Banyak nyawa akan hilang selama rangkaian peristiwa ini, dan ketika tanda binatang itu dipaksakan, akan ada yang menjadi martir. Setiap peristiwa akan mendatangkan krisis baru berikutnya, sebagai sebuah panggilan belas kasihan yang terakhir untuk bertobat, karena Yahwa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Segera setelah kejadian yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 telah terjadi, 7 tula terakhir akan dicurahkan. Malapetaka-malapetaka ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dalam artian yang sangat nyata, peristiwa ini akan mengosongkan bumi. Kitab Yesaya pasal 24 memberi peringatan dengan berkata, sesungguhnya Yahwa akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi terhuyung-huyung parah seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Namun, bagi orang-orang yang percaya, ada harapan. Saat mengisahkan tentang akhir zaman, Yahusua berkata dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, akhir zaman akan traumatis. Memang akan seperti itu. Yahwa ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang, sehingga Dia mengizinkan peristiwa puncak yang terakhir ini untuk membangunkan jiwa-jiwa. Berita Injil Kerajaan Yahwa menyatakan bahwa melampaui peristiwa-peristiwa traumatis yang akan datang, kebahagiaan abadi sedang menanti semua orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yahwa. Ketika Yahusua kembali, semua orang yang telah mati dalam iman pada jasa Sang Juru Selamat akan dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama. Yahusua kemudian akan mengokohkan kerajaan Yahwa di bumi. Dia dan orang-orang yang telah ditebus akan memerintah bersama di bumi selama 1000 tahun pertama dari kekekalan itu. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu. Jika Anda ingin bergabung dengan orang-orang yang telah ditebus dari segala zaman dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yahwa, buatlah keputusan. Terimalah keselamatan hari ini. Anda tidak harus membuat diri Anda siap terlebih dahulu. Bahkan sebenarnya Anda tidak bisa. Saya juga tidak. Tidak ada yang bisa. Datanglah kepadanya apa adanya Anda. Jangan menunggu sampai Anda berhenti berbuat dosa. Anda tidak akan menjadi lebih baik dengan usaha Anda sendiri. Terimalah undangan Yahwa untuk menjadi anggota kerajaannya di bumi baru yang kekal. Ketika Anda menerima undangan berharga ini,
Yahwa akan memberi Anda hati yang baru. Dalam kitab Yehezkel pasal 36 ayat 26, dia menyatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Menerima hadiah yang tak ternilai ini adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan kerajaannya. Datanglah pada Yahwa apa adanya Anda. Dia menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut semua orang yang datang kepadanya.